Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 pelatihan jarak jauh metodologi pembelajaran angkatan ke-15. Dalam hal ini saya sebagai ketua kelompok Sri Wahyuni dari MTS Negeri 1 Sumbawa. Kemudian anggota kelompok saya Aris Fatmawati dari SD Anak Mas Denpasar. Saya Rahman Emisau, tempat mengajar Madrasah Sanawiyah Negeri 4 Flores Timur, Nusa Tenggara Timur. Saya Asmayanti dari MTS Al-Kausar NW Talonang Baru, Kecamatan Sekongkang, Kabupaten Sumbawa Barat. Saya Rosnawati Dransanga dari instansi MTS Negeri 4 Flores Timur. Nama saya Ahmad Gauss Bibi, Hakar MA At-Tamimi Praya. Di video kita kali ini kami akan membahas learning journal tentang model-model pembelajaran. Namun sebelumnya kami mengucapkan terima kasih kepada Terima kasih. Jazakumullahu khairan kami ucapkan kepada Bapak Dr. Muhammad Toha, SAG MSI sebagai Kepala Balai Diklat Keagamaan Kota Denpasar, Bapak Ahmad Zaini SAG MAB sebagai Ketua Panitia PJJ Balai Diklat Keagamaan Denpasar, Bapak Dr. Andos Bambang Rudianto MPD sebagai pembimbing yang selalu memberikan pengarahan kepada kami, Ibu Ririn Dwi Agustin dari Ibu Ida Ayu Kademas Utari sebagai panitia yang selalu memfasilitasi kami, dan tak lupa Bapak Dian Awal Juliani, ketua kelas yang selalu memberikan motivasi kepada kami. Terlebih dahulu saya akan mengartikan pengertian dari model pembelajaran, di mana model pembelajaran merupakan suatu teknik pembelajaran yang digunakan guru dalam mengajarkan suatu pokok bahasan tertentu sesuai materi pelajaran, sesuai tingkat perkembangan kognitif siswa dan sarana atau fasilitas yang tersedia, sesuai dengan tujuan pembelajaran, sehingga model pembelajaran yang diharapkan dapat tercapai. Mengajar dengan model perkembangan tertentu yang dikenal secara luas menjadi tuntutan zaman, apalagi jika kita kaitkan dengan banyaknya indikasi menurunnya gairah belajar siswa. Model pembelajaran lebih berfokus pada upaya mengaktifkan siswa lebih banyak dibandingkan guru, namun tetap dalam ruang lingkup pembelajaran sesuai tujuan dengan pembuktian indikator tertentu. Model-model pembelajaran ini sangat bermanfaat bagi guru maupun murid, sehingga model-model pembelajaran sangat dibutuhkan bagi guru dalam proses belajar mengajar, agar tujuan dari pembelajaran bisa tercapai dengan maksimal. Baiklah Bapak Ibu sekalian, saya akan menjelaskan tentang perancangan penerapan model problem based learning pada pembelajaran akidah akhlak di jenjang MTS kelas 8. Topik yang saya ambil pada pembelajaran akidah ini yaitu menghindari akhlak tercela, yaitu ananiah, putus asa, godok, dan tamak, serta subtopiknya ada 4, ananiah dan dampak negatifnya, putus asa dan dampak negatifnya, godok dan dampak negatifnya, kemudian tamak dan dampak negatifnya. KD yang saya angkat di sini ada KD sikap. Saya ambil 1.4, yaitu menghayati perilaku ananiah, putus asa, godok, dan tamak adalah sifat yang dilarang dalam Islam. Kemudian ada KD sikap 2.4, mengamalkan perilaku peduli, kerja keras, dan optimis sebagai implementasi cara menghindari perilaku ananiah, putus asa, godok, dan tamak. Kemudian ada KD pengetahuan 3.4, memahami pengertian dalil, contoh, dan dampak negatif sifat ananiah, putus asa, godok, dan tamak. Yang KD keterampilan ada 4.4,
menyajikan cara menghindari sifat tercela, ananiah, putus asa, godop, dan tamak dalam kehidupan sehari-hari. Berdasarkan KD yang kita angkat tadi, maka ada beberapa tahapan dalam problem based learning ini yang akan kita lakukan. Yang pertama, langkah yang pertama, orientasi peserta didik kepada masalah, di mana kegiatan guru dan siswa, guru dan peserta didik. Yang pertama, peserta didik membentuk kelompok dengan anggota 4-5 orang. Kemudian, kegiatan kedua, peserta didik menyimak beberapa video yang disajikan guru yang berisi tentang sifat ananiah, putus asa, godop, dan tamak. Kegiatan ketiga, guru mengajukan pertanyaan berdasarkan masalah yang telah disajikan. Pertanyaan pertama, apa saja dampak negatif dari perbuatan tokoh yang ada di dalam video tersebut? Kemudian pertanyaan kedua, bagaimana cara menghindari sifat ananiah, putus asa, godop, tamak di diri tokoh yang ada di dalam video? Kegiatan keempat, masing-masing kelompok diminta untuk menganalisis satu video dengan cara berdiskusi di Zoom meeting atau Google Meet yang mengacu pada pertanyaan guru di atas. Kemudian, kegiatan kelima, peserta didik menjawab pertanyaan guru melalui Mentimeter atau yang lainnya. Nah, tahapan kedua yaitu mengorganisasikan peserta didik, yang dimana ada 3 kegiatan di sini. Kegiatan yang pertama, peserta didik diminta untuk membaca literatur untuk menjawab permasalahan yang ada. Kemudian, yang kegiatan kedua, siswa difasilitasi untuk menjawab pertanyaan mengenai informasi yang didapat dari hasil pengamatan gambar atau video. Kemudian kegiatan ketiga, guru membantu peserta didik untuk mengorganisasi tugas-tugas yang berhubungan dengan masalah yang dihadapi. Langkah ketiga, membimbing penyelidikan individu dan kelompok. Nah, ada 2 kegiatan di sini. Yang pertama, kegiatan pertama, peserta didik menyelidiki fenomena di kehidupan nyata, sikap ananiah, putus asa, godop, dan tamak, baik melalui surat kabar ataupun internet. Kemudian kegiatan kedua, peserta didik melakukan wawancara kepada guru, orang tua, atau tokoh masyarakat untuk mengetahui bahaya sifat ananiah, putus asa, godop, dan tamak pada kehidupan pribadi atau dalam bermasyarakat, serta mencari solusi atau kiat-kiat untuk menghindari sifat ananiah, putus asa, godop, dan tamak. Tahapan keempat dari pembelajaran berbasis masalah ini yaitu mengembangkan dan menyajikan hasil karya, di mana kegiatan kita pertama, peserta didik membagi tugas dengan teman kelompoknya untuk menyiapkan karya berupa podcast dengan tema bahaya ananiah, putus asa, godop, dan tamak. Kegiatan kedua, peserta didik melakukan rekaman podcast dengan mengundang narasumber baik dari guru, orang tua, ataupun tokoh masyarakat. Kemudian kegiatan ketiga, peserta didik melakukan finishing video podcast sehingga siap disajikan. Kemudian kegiatan keempat, peserta didik menyajikan karya berupa video podcast dengan tema bahaya ananiah, putus asa, godop, dan tamak. Nah, setelah kita melewati tahapan keempat ini, maka kita akan melalui tahapan kelima, yaitu tahapan terakhir, menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. Pada tahapan ini ada beberapa kegiatan, 3 kegiatan. Yang pertama, berdasarkan informasi yang diperoleh dari berbagai sumber, peserta didik secara berkelompok diminta untuk menganalisis keterkaitan antara perilaku manusia, yaitu akhlak tercela, ananiah, putus asa, godop, dan tamak,
dengan dampak negatifnya. Kemudian kegiatan kedua, guru membantu peserta didik melakukan refleksi terhadap proses penyelidikan terkait dengan dampak negatif dari perbuatan anaknya putus asa, kodok, dan tamak. Nah, kegiatan ketiga dalam menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah ini, guru meminta peserta didik untuk menyusun kesimpulan berdasarkan hasil diskusi antar kelompok. Kali ini saya akan menjelaskan tentang perencanaan penerapan model pembelajaran Project Based Learning pada pembelajaran bahasa Indonesia jenjang SMP atau MTS kelas 8 dengan materi yang saya ambil itu adalah teks berita. Kompetensi dasar yang diangkat itu adalah 3.1, mengidentifikasi unsur-unsur teks berita yang didengar atau yang dibaca, dan 4.1 itu menyimpulkan isi dari teks berita. Isinya tentang teks berita yang didengar atau yang dibaca. Ini di materi ini menggunakan model pembelajaran Project Based Learning sehingga ada tahapan-tahapannya, dan di tahapan yang pertama itu tentang penentuan proyek. Di tahapan penentuan proyek ini, guru memberi tugas pada peserta didik tentang menyiarkan berita yang bertema MTS Negeri 4 Flores Timur. Peserta didik ini saya bagikan per kelompok, jadinya 4 kelompok dengan tugasnya yang berbeda-beda. Itu di tahapan yang pertama. Di tahapan yang kedua, itu adalah menyusun jadwal pelaksanaan proyek. Di tahapan ini, guru memberikan petunjuk. Petunjuknya itu tentang cara melakukan penjadwalan semua kegiatan yang telah direncanakan. Lalu guru juga memberikan petunjuk tentang mengerjakan tugas dan memotivasi peserta didik atau anak-anak ini untuk selalu berkarya dan bersikap jujur serta bertanggung jawab terhadap proyek ini. Itu di tahapan yang kedua. Sedangkan tahapan yang ketiga, di tahapan pembelajaran yang ketiga, itu adalah penyelesaian proyek dengan fasilitas dan monitoring guru. Di sini guru itu memfasilitasi dan memonitoring peserta didik dalam melaksanakan rancangan proyek yang telah dibuat. Itu yang ketiga. Lalu yang keempat, tahapan yang keempat itu adalah penyusunan laporan dan presentasi hasil proyek. Yang terakhir itu adalah evaluasi proses dan hasil proyek. Proses pembelajaran dapat dipandang sebagai suatu proses yang ilmiah. Karena itu, dalam penerapan kurikulum 2013 mengamanatkan esensi pendekatan saintifik dalam pembelajaran. Dalam pendekatan saintifik ada beberapa model yang ditawarkan seperti inquiry, problem basic learning, project basic learning, dan pembelajaran penemuan atau discovery learning. Dalam mempelajari model pembelajaran, ada beberapa unsur yang akan kita peroleh. Ada kerangka konseptual, prosedur yang sistematis, kemudian proses bagaimana kita mengorganisasikan pembelajaran, dan memperoleh sebuah pengalaman pembelajaran yang bermakna. Dari beberapa aspek yang saya sebutkan ini kemudian dapat menuju pada sebuah tujuan pembelajaran yang sama-sama kita inginkan. Dengan demikian, seorang tenaga pendidik yang profesional diharapkan mampu mempelajari dan menguasai serta menerapkan model-model pembelajaran yang dimaksudkan agar tercapainya sebuah proses pembelajaran yang bermakna terhadap peserta didik. Nah, demikian tadi kita sudah mendengar bagaimana pentingnya model-model pembelajaran untuk meningkatkan hasil belajar siswa kita. Nah, berikutnya, selain model-model pembelajaran, ternyata sumber belajar juga penting. Menurut Edgar Dale, gitu ya, berpendapat bahwa yang disebut dengan sumber belajar itu adalah pengalaman. Ia juga mengklasifikasikan pengalaman yang didapat dipakai sebagai sumber belajar menurut jenjang tertentu yang berbentuk kerucut pengalaman. Nah, apa isi kerucut pengalaman itu? Yang pertama, ketika siswa kita hanya membaca, maka yang akan diingat itu hanya 10% dari apa yang dibaca. Kemudian yang kedua, ketika dia mendengarkan itu hanya menambah menjadi 20% dari apa yang didengar untuk diingat.
Kemudian yang ketiga, ketika siswa kita itu melihat gambar, kemudian video dan demonstrasi, maka yang akan diingat itu hanya sampai 30%. Kemudian jika dia terlibat dalam diskusi, itu bisa meningkat menjadi 50%. Kemudian ketika dia mampu menyajikan atau mempresentasikan suatu hasil belajarnya, maka dia akan mampu mengingat sampai 70%. Dan maksimalnya ketika anak siswa kita itu mampu melakukan simulasi dan juga mengerjakan hal-hal yang nyata, maka itu yang akan diingat bisa sampai 90%. Nah, jadi itulah pentingnya sumber belajar. Selain model, kemudian sumber belajar, ternyata ada satu lagi yang lebih penting untuk kita perhatikan bersama, yaitu tentang asesmen atau penilaian. Nah, jika kita melihat hasil dari survei Program for International Student Assessment atau yang kita biasa sebut PISA gitu ya, dalam hal minat baca, kemudian literasi dan sains siswa-siswi kita gitu ya, pada tahun 2018 yang diterbitkan pada bulan Maret 2019 lalu, itu bisa memotret sekelumit masalah pendidikan Indonesia. Jadi PISA ini merupakan survei evaluasi sistem pendidikan di dunia yang mengukur kinerja siswa kelas menengah ya, kelas menengah. Nah, penilaian ini dilakukan setiap 3 tahun sekali. Kita melakukan survei ini pada tahun 2018. Skor Indonesia itu tergolong sangat rendah karena hanya berada di peringkat ke-74 dari 79 negara yang ikut. Bisa dibayangkan, kita berada di urutan ke-6 dari bawah gitu ya. Dan hasil ini gitu ya, ternyata di ASEAN itu kita hanya lebih tinggi dari negara Filipina. Bahkan di provinsi DKI Jakarta gitu ya, kemudian daerah istimewa Jakarta itu masih jauh lebih baik dari skala nasional Indonesia. Hal ini mengidentifikasi adanya kesenjangan mutu pendidikan kita di Indonesia. Kenapa bisa seperti itu? Karena jika kita melihat PISA ini adalah asesmen gitu ya, yang soal-soalnya itu mengarah ke soal-soal HOTS. Nah, tahun 2018 dan 2019 yang lalu, ujian nasional kita sudah mencoba menggunakan soal-soal yang HOTS. Apa yang terjadi? Ternyata siswa-siswi kita gitu ya, ketika mengerjakan soal ujian nasional, mereka langsung berkomentar bahwa soal itu sulit dan tidak pernah diajarkan di sekolah. Artinya, pendidikan kita, sekolah-sekolah kita belum menerapkan soal-soal yang HOTS. Belum bisa guru-guru kita itu membuat soal-soal yang HOTS, di mana siswa-siswi kita itu diajar untuk bisa menganalisis. Dan inilah yang menjadi kemudian dikeluarkannya peraturan dari Menteri Pendidikan ya, yaitu Bapak Nadiem Makarim pada tahun 2020 lalu, dan bertepatan dengan COVID-19 akhirnya ujian nasional ditiadakan. Dan pada tahun 2021 ini dicetuslah asesmen kompetensi minimal atau yang kita sebut sebagai AKM. Hal ini akan membantu siswa-siswi kita itu untuk bisa menjawab soal-soal yang kategorinya tinggi atau yang kita sebut sebagai soal-soal HOTS. Sehingga nanti harapannya ketika di tahun 2021 ini kita ikut PISA lagi, maka nilai kita di mata dunia itu bisa meningkat. Nah, artinya Bapak Ibu guru gitu ya, kita sebagai guru ketika kita sudah mampu merancang pembelajaran yang HOTS, maka penting sekali bagi kita juga untuk bisa membuat asesmen atau soal-soal yang HOTS, sehingga nanti akan linier, sehingga nanti akan saling mendukung antara pembelajaran dengan soalnya, karena akan sangat tidak relevan ketika kita pembelajarannya HOTS tapi kita masih menggunakan soal yang LOTS. Oke, mudah-mudahan kita bisa menjadi guru yang lebih baik gitu ya, guru yang mampu menyajikan pembelajaran yang HOTS dengan menggunakan model-model pembelajaran yang HOTS, juga melakukan asesmen atau penilaian yang HOTS, sehingga nanti hasilnya akan lebih baik ke depannya. Oke, sekian dari kelompok kami. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.